mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia suja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, selamat sore pemirsa setia TVRI Jawa Timur. Senang sekali saya Putri Humairah kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Hari ini Jumat 5 Maret 2021. Apa kabar Anda semua pemirsa? Semoga juga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada episode kali ini kita akan membahas hal yang luar biasa sekali, yaitu tema kita mengenai orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apakah orang-orang yang dirindukan ini dan bagaimana kita mencapai supaya kita ini dirindukan oleh surga Allah. Nah, kita akan membahas tema ini bersama dengan narasumber kita yang insya Allah sudah familiar juga di Assalam ya, yaitu Kiai Haji Suudi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa kembali. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya, kita sore hari ini membahas mengenai orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini penjelasannya ya materi kali ini? Baik. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga Allah. Kalau selama ini manusia berkompetitif, berlomba-lomba mengisi hidupnya dengan amal soleh dengan harapan mendapatkan surga Allah, sekarang dibalik. Bukan kita yang ngejar, tapi justru surga yang merindukan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah. Amin, amin. Nabi pernah dawuh, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Wa fi riwayatin al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati ashkhasin. Ada 4 kelompok manusia yang selalu dirindukan oleh surga Allah. Nah, kita coba kasih kinayah menggunakan bahasa metaforik. Kalau ada seorang tamu pingin ketemu tuan dengan tuan rumahnya, sementara tuan rumahnya juga merindukan tamunya, begitu bertemu klop sewenang. Sebab ada tamu pingin ketemu dengan tuan rumah, tapi tuan rumah nggak kepingin ketemu dengan tamunya. Tamu nggak diharapkan begitu ya? Tamu sing nagih utang. Ya, tamunya mesti bahagia. Assalamualaikum. Karena tuan rumahnya nggak mengharap, jawabnya keliru. Innalillahi wa inna raji'un. Wong sing nagih teko adakno. Nah, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Pertama, talil Quran. Orang yang istiqomah baca Al-Quran, orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, orang yang hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Begini permasalahannya. Nabi itu pernah dawuh di hadapan para sahabatnya, Inna lillahi ahlan. Sesungguhnya Allah punya keluarga. Sahabat kaget. Apa kalau punya keluarga? Manhum ya Rasul. Siapa mereka? Orang yang ahlil Quran itu dia termasuk keluarga Allah. Sampai Nabi dawuh, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatu. Orang yang biasa, orang yang istiqomah baca Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, dia termasuk kekasih Allah plus pilihan Allah. Tak main-main, pilihan Allah. Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu di antara 4 tokoh imam madhab. Itu diceritakan dalam biografinya. Pernah mimpi ketemu dengan Allah itu 99 kali. Ini bukan sebarang orang ini. Awak dhewe gak kelas ya, awak dhewe turu ketemu macan, ketemu gendrowo, ketemu gendeng. Mimpinya aneh-aneh. Iya, tergantung suasana batinnya tatkala dia komunikatif dengan Allah,
perilakunya semuanya kreteknya Allah, makanya mimpinya ketemu dengan Allah. Tatkala mimpi yang ke-99 dia tidak pernah ngomong macam-macam. Akhirnya dia terbesit. Nanti kalau saya diizinkan ketemu lewat mimpi ketemu dengan Allah, saya tanya, sarana apa yang terbaik dari hambamu untuk bisa ketemu denganmu ya Allah? Atas izin Allah dia bertumbuh. Mimpinya ketemu, langsung tanya, bima taqarrubuna ahbailaka. Ya Allah, dengan apa seorang hamba bisa dekat denganmu yang dengan sarana dekat ini engkau senang padanya? Apa kata Allah? Bi qiraatil Quran. Kalau hambaku ingin cepat bertemu dengan aku, satu di antaranya caranya dengan baca Al-Quran. Tanya lagi, meskipun faham atau tidak faham, meskipun faham gak faham, itu salah satu sarana untuk bisa bertemu dengan aku adalah dengan baca Al-Quran. Makanya hari-hari kita harus diisi dengan Al-Quran. Sampai Imam Ghazali pernah dawuh, kalau ada orang yang dalam sehari semalam membaca Al-Quran kurang dari 100 ayat, maka dia termasuk kategori orang yang dolim. Nah, kenapa itu ya? Kurang dari 100 ayat termasuk kategori orang dolim? Begini, artinya hari-hari ini banyak dipergunakan mana lesan kita antara ngedabrus dengan baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi kategori ngedabrus itu kata Imam Ghazali itu termasuk kategori dolim. Tentunya bagi mereka yang bacaan Al-Qurannya lancar, bagi mereka yang masih pelekak-peleku, tersendat-sendat, tidak ada masalah. Orang yang baca Al-Quran dengan pelekak-peleku, dia masih mendapatkan 2 kredit poin dari Allah. Kata Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u falahu ajroni. Orang yang mahir dengan baca Al-Quran, besok kedudukannya dengan malaikat safaratul kiramil bararah, malaikat yang posisinya sangat dekat dengan Allah. Sementara orang yang baca Al-Qur'annya masih tahu, itu diterjemahkan bahasa Surabaya pelkak peleku, bahasa kasana pating pecotot, dia masih mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Keinginan untuk membaca Al-Qur'an dan semangat sekaligus membaca Al-Qur'an. Sebab ingat, bacaan Al-Qur'an itu nilainya 1 huruf minimal balasannya 10. Alif lam mim bukan berarti 1 huruf, berarti 3. Alif, lam, dan mim. Itu kalau ada orang baca alif lam mim diniati untuk ibadah, sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf yang tergabung dalam kalimat basmalah jumlahnya 19. Secara tidak langsung dia sudah mendapatkan 190 kebaikan dari Allah. Makanya, mohon maaf, kita harus, umat Islam tentunya harus istiqomah baca Al-Quran. Bahkan kalau kita singgung, kalau ada orang tua punya anak dan anaknya tidak bisa baca Al-Quran, termasuk musibah. Jadi kategorinya musibah itu tidak harus kaitannya dengan bencana alam. Kaitannya tidak harus dengan yang namanya human error. Tapi yang jelas musibah itu musibah menengah, nanti ada musibah yang paling dahsyat. Di antaranya adalah kalau ada orang tua punya anak, dada anaknya gak sok ngaji, musibah. Termasuk musibah lagi kalau dalam satu keluarga sing lanang suaminya atau istrinya seanake gak sembayang blas, diingatkan malah ngamuk, musibah. Musibah. Musibah ini bagi yang semuanya. Oh, Masya Allah. Sebab bagaimanapun juga yang namanya suami adalah kepala keluarga, pemimpin, dan akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Yang terpenting di sini adalah baca Al-Quran. Kenapa? Sebab ini termasuk pilihan Allah dan ini salah satu orang yang dirindukan oleh Allah. Nanti kalau manusia sudah mati lewat proses kiamat kubro, dibangkitkan oleh Allah, manusia sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Apakah kita surga atau tidak? Orang yang amalnya solih, Al-Qur'annya nggak pernah putus sampai termasuk kategori pilihan Allah, nanti dijemput oleh panitia surga. Masya Allah. Kita kan nggak pengalaman di sana. Begitu dijemput oleh panitia surga, kata malaikat, ikut aku. Kemana? Surga merindukan kamu. Ini kan dahsyat ini. Dan itu salah satu orang yang dirindukan oleh surga Allah. Bahkan mohon maaf, sering ulama dawuh, ayo swab hatimu dengan Al-Quran. Ini bagus ini. Baik. Dan itu ada survei secara ilmiah, orang yang baca Al-Quran, minimal dia sendiri dengar suaranya. Suara Al-Quran yang terdengar oleh kita, masuk dalam telinga kita, masuk otak besar kita, akan menjadi resonansi.
getaran positif yang bisa menghidupkan sel-sel mati dan mematikan sel-sel yang negatif yang ada pada tubuh kita. Artinya apa? Ini salah satu kiat untuk mengusir corona. Salah satu di antara. Banyak sekali. Yang nomor 2, orang yang dirindukan syukur itu adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kita tahu membicarakan aib orang, rasani, riba itu dosanya besar. Jika dia tanya, besar mana dosanya orang ngerasani dengan orang zina? Dosa zina besar. Apalagi zina muhson. Mereka sudah berkeluarga kok zina. Nah itu hukumnya diranjam. Ditanam setengah badan, dilempari sampai mati. Menunjukkan dosanya besar. Tapi proses tobatnya orang mengerasani dengan zina, itu lebih mudah orang zina. Karena dia punya asa langsung kepada Allah. Pokoknya dia tobat, tidak mengulang kembali, urusan dengan beres. Tapi kalau ngerasani, di samping kita salah melanggar aturan Allah, apapun yang dilarang dan dianjurkan dalam Al-Quran itu kalau kita lakukan atau kita langgar, dosanya besar. Dan termasuk ya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah di antara kamu saling membicarakan kekurangan atau aib samanya. Berarti kan dosa besar. Salah satu tobatnya di samping tobat minta ampun kepada Allah karena melanggar larangan Allah. Nomor lain kata Allah, belum saya ampuni selagi kamu belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Iki soronya itu. Ini yang hal perlu digarisbawahi dan perlu ini soronya sering itu. Terlupakan juga, Yai. Iya, makanya kadang-kadang indahnya di Indonesia ada kultur budaya yang namanya halal bihalal. Nah, kadang-kadang begini, ini nggak pernah disadari. Baik. Ngomong pada temannya, ono berita bro, opo, kata-kadani rahasia. Wono aku gelem ngerasa ngandani dengan catatan gamean tok. Mek sampean tok. Aja bocor. Iya, sumpah. Ngomong. Padahal omongan ini adalah membicarakan aib orang, dosa. Baik. Kalau orang ini sudah ngomong pada yang lainnya, maka dia menyebarkan dosa. Selesai kayak ya Allah, aku menyesal membicarakan aib saudaraku kepada teman. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Akhirnya dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini terus ngomong, ono berita nyar bro, opo gak kata-kata rahasia kok. Sumpah gak kondo temen, ya kondo temen. Ngomong. Kita yang pertama sebagai narasumber membicarakan terus nanggung dosanya orang yang ngomong-ngomong. Masya Allah. Itu soronya orang yang tidak bisa menjaga lisan. Apalagi sekarang era teknologi. Iya, sama. Iya. Kita dulu gak pernah membayangkan surat Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok pada hari kiamat seluruh lisan manusia dikunci oleh Allah. Lalu tangan-tangan ngomong kepada Allah. Kita gak pernah bayangkan bahwa ini adalah tangan ngomong. Betul sekali. Gak pernah membayangkan. Tak pikir hanya mencuri, tak pikir hanya mengusap kepalanya yatim. Ternyata tidak. Justru waktu kita ngetik begini ini, itu nanti ngomong semuanya. Sekarang jempolmu harimaumu, begitu ya kata orang-orang. Iya, jempolmu harimaumu itu sekarang bahaya. Itu salah satu. Makanya Nabi pernah dawuh kepada Ali, ya Ali, ihfat lisanaka fa innahu kalbil akur. Ali, tolong jaga lesanmu. Karena lesan yang enggak terjaga itu bagaikan anjing galak yang suka menyala. Kita perhatikan, kalau ada anjing galak. Ada orang lewat kenal gak kenal guk. Ada orang lewat kenal gak kenal guk. Kadang-kadang gak tahu orangnya guk. Apa artinya? Kadang-kadang kita mudah komentar kepada orang lain. Padahal kita tidak kenal kepada yang bersangkutan. Yang sering terjadi, bukan ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga ya. Cuma ibu lebih banyak. Kenapa? Sering saya katakan di mana-mana. Waktu salam yang dulu saya jelaskan. Kita tengok. Konsonan Adam mingkem. Adam. Mingkem gak tapi akeh omongnya. Hawa. Wah. Begitu ya. Masih membuka mulutnya. Jadi begini. Kadang-kadang waktu kita mendatangi acara resepsi pernikahan. Begitu pulang. Wis ngomong. Masya Allah. Getun aku. Bawa 1 juta ngeletek. Coba. Ngeletek makanannya itu aja. Prasmanannya mek ngene tok. Wis wake badine tuan rumah. Prasmanannya biasanya gitu. Kati ngrasani wake badine tuan rumah. Lah lha apa dari bondo dari dodolan nae. Artinya apa? Ini sudah dosa. Nah, udah bilang. Dan itu termasuk orang yang tidak dirindukan oleh surga Allah. Orang yang tidak dirindukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lesannya. Yang nomor 3,
Mut'imil ji'an, orang yang peduli kepada sama. Baik. Mut'imil jiman itu terjemahan bebasnya orang yang suka memberi makan kepada orang lain, kepada orang yang lapar. Artinya apa? Tidak harus berbentuk makanan. Yang penting kita melakukan membuat orang lain menjadi senang. Itu juga orang termasuk dirundungi surga Allah. Cuman biasanya di saat orang yang butuh makan dan kita datang sebagai pahala untuk memberikan makan, betapa senangnya dia. Akan tambah bahagia bukannya segera makan yang dikasih, malah uang. Sebab apa? Makanya dalam masalah zakat agak menyimpang. Imam Hanafi itu membolehkan zakat fitrah diganti dengan uang. Alasannya lebih manfaat. Tapi Imam Syafi'i tidak harus kutu ahli balatin dengan makanan pokok penduduk negeri itu. Ini keharusan. Itulah bedanya pendapat ulama mengantarkan kita, wacana hasanah kita makin bertambah. Wis gak usah wis. Kata wis gak tiga beras wis tak ganti duit. Sebab uang itu lebih leluasa. Kalau berbentuk beras mau diuangkan leren jual. Kalau uang sudah bisa. Bisa dirupakan beras, bisa berbentuk makanan langsung oleh yang bersangkutan. Di sini kita eloknya tatkala kita bermadhab, kita banyak wacana dan hasanah, sehingga satu yang dengan yang lainnya saling menghormati pendapat yang ada. Ini yang nomor 4, orang yang diduga surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, jelang Ramadan Ya, ini juga menjelang ya, Ramadan. kita tidak terasa ini. Perjalanan waktu nggak pernah terasa, moro-moro Ramadan. Seakan-akan Ramadan baru kemarin, ya. Bahkan Ramadan kemarin termasuk memasuki bulan Ramadan adalah termasuk ini. Baik, iya. Kita akan buka line interaktif juga ini, pemirsa. Silahkan bagi Anda yang bergabung, monggo di segmen ini dan juga di nantinya. Anda bisa bergabung di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216. Monggo yang mau bertanya atau mungkin mau curhat, Yai, atau meminta solusi, silahkan di nomor tersebut. Insya Allah bersama dengan Yai Suudi bisa dijawab secara langsung. Baik, Yai, kita lanjut kembali ini, Yai. Tadi juga yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa, begitu nggih? Nah, lantas ini apa keutamaan, apa yang perlu dipersiapkan, apalagi ini juga jelang Ramadan ini, Yai? Bagaimana, Yai? Salah satu di antaranya Rasul mengajarkan banyak doa waktu masuk ke bulan Rajab. Baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan tolong ya Allah tutupkan usia saya bisa memasuki dan bisa mengikuti puasa di bulan Ramadan. Itu salah satu di antaranya doa, mulai sekarang doa. Makanya terlepas ada yang mengatakan boleh atau tidak boleh untuk puasa Rajab, tidak apa-apa. Puasa Rajab untuk adaptasi. Nanti Sya'ban pun kita juga puasa. Kalau tidak mengikuti Sya'bannya ya tiap Senin Khamis lah. Begitu masuk Ramadan kita nggak kaget. Baik. Kita merasa bahagia dan bangga dengan datangnya Ramadan. Makanya di awal kajian kita ini, agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah, bersiap-siaplah mengisi Ramadan dengan tuntas, dengan paripurna. Baik, ya. Jadi ibaratnya kalau di bulan Rajab ini persiapannya seperti kendaraan, dipanasi dulu sebelum kita berangkat, begitu nggak, Yai? Baik, Yai, ini juga penting sekali ini. Bagaimana kita juga supaya bisa menjadi orang-orang yang dirindukan surga Allah ini, Yai? Tadi kan sudah saya katakan. Baik. Jangan biarkan berlalu waktu yang ada pada kita tanpa ada investasi amal ibadah di hadapan Allah. Salah satu di antaranya, ayo kita wajibkan diri kita untuk istiqomah baca Al-Quran. Apakah habis subuh, apakah habis maghrib, atau menjelang maghrib, terserah. Yang penting diri kita wajibkan supaya termasuk kekasih Allah, keluarga Allah. Di antaranya orang yang istiqomah baca Al-Quran. Baik. Hadis Nabi mengatakan, man arada yatahaddatsa ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin dialog, ngomong, conversation, muhadasah dengan Allah, baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu hakikatnya kita sedang dialog dengan Allah. Apalagi kalau kita mengerti artinya. Di saat ayat adab mesti kita nangis, di saat ayat nikmat kita pun juga nangis. Karena apa? Kita rindu supaya termasuk kategori mereka yang mendapatkan nikmat Allah. Di antaranya adalah surga Allah. Masya Allah. Nah, selama ini kan bayangan kita surga itu bagaimana? Nggak bisa dibayangkan. Mala ainun ro'at. Belum pernah ada mata yang pernah melihat. Belum pernah ada telinga kita yang mendengarkan secara benar tentang surga. Wala khotro bibat. Apapun yang kerentek dalam hati kita, mindset kita dengan surga,
jauh lebih indah ketimbang itu. Baik. Jauh lebih indah daripada itu. Termasuk nanti penghuni surga yang namanya bidadari. Waduh. Kalau laki-laki bidadara. Nah itu bagaimana itu ya? Jadi hurin in, bahasanya hurin in, kiai-kiai kita menerjemahkan bidadari. Artinya penyejuk mata hati. Itu salah satu di antaranya nanti banyak mas kawinnya orang supaya bisa menikah dengan hurin in. Di antaranya tukang pembersih masjid. Waduh, Masya Allah. Nah, ini itu golongan orang-orang yang termasuk sudah mempersekot tentang mas kawinnya bidadari. Sudah dijamin ya, ya? Iya. Masya Allah. Orang yang bersih-bersih masjid. Nah, kenapa? Sebab begini, salah satu di antara sarana untuk memakmurkan rumah Allah harus bersih dulu. Baik. Sebenarnya imam rawatib itu sekali enak etok. Iya, makanya ya ada banyak, ada 10. Baik. Salah satu di antaranya orang yang tidak disentuh cacing tanah, itu muadzin. Baik. Orang yang mati itu kebanyakan para nabi itu tidak akan pernah disentuh cacing tanah. Orang apal Quran, orang istiqomah baca Al-Quran tidak akan pernah disentuh oleh cacing tanah. Masya Allah. Kalau kita tidak punya amalan semacam itu, kita bukan nabi, kita bukan ulama, kita tidak punya istiqomah baca Al-Quran. Wah, begitu mati seneng cacing. Wah, ini makanan wong ilmu. Orang yang ahli Quran mati nanti tidak akan pernah disentuh oleh cacing tanah. Itu baru dunianya. Baik. Baru alam barzahnya, belum nanti alam akhiratnya. Dirindukan, ditunggu, dinanti. Sekarang sudah disanjung-sanjung. Wah itu sudah disanjung-sanjung oleh bidadari sana. Kenapa? Karena sudah dirindukan, berarti penghuni surga pun juga merindukan orang ahli baca Al-Quran. Makanya saya katakan, jangan biarkan berlalu waktu kita ini tanpa ada baca Al-Quran. Terserah semampunya. Kalau mampu surat-surat pendek, surat-surat pendek. Baik, ya kita tahan dulu ini penjelasan lebih lanjutnya. Dan ada penelpon dari rumah yang akan bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus ini ya. Baik, kita ingatkan kembali pada pemirsa di rumah, Anda yang ingin bergabung silahkan bisa bergabung bersama kami di line interaktif di nomor 0315678216. Sekali lagi di nomor 0315678216. Sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Insya Allah langsung dijawab bersama dengan Ya, insya Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini begitu banyak sekali manfaat untuk membaca Al-Quran, apalagi paham mengenai artinya. Kalau kita tarik lagi di era sekarang ini ya. Apalagi udah teknologi. Nah, banyak sekali Al-Quran digital. Nah, sebenarnya ini lebih utama mana kita membaca Al-Quran dari secara digital atau melalui mushaf? Kita tahan dulu nggak ya? Ini jawabannya. Ada penelpon lagi dari rumah, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Kita tahan dulu nggak ya? Ini jawabannya. Ada penelpon lagi dari rumah, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, baik. Dari Ibu siapa? Dari mana? Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa? Dari mana? Ini dari Ibu Ulfa di Lamongan. Baik, Ibu Ulfa dari Lamongan, monggo pertanyaannya bersama dengan Yai Sudi. Iya, Pak Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ulfa, monggo. Halo Pak Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak, ini kan mau puasa nih. Puasa kan terawih Pak. Lah saya ini agak nggak seberapa gimana ya. Soalnya yang imami itu kadang-kadang anak kecil, kadang-kadang imamnya itu kurang fasih, kayak ragu gitu Pak. Gimana itu Pak? Baik. Sah apa? Ya. Gimana? Baik. Ya, Bu Ulfa sudah dimengerti pertanyaannya. Ya, baik. Monggo jawabannya ya. Baik, terima kasih Bu Ulfa dari Lamongan sudah tergabung. Terima kasih. Ya, silakan ya jawabannya. Bu Ulfa rumahnya masih banjir. Lamongan insya Allah ya, semoga. Begini, kadang-kadang ada seorang imam karena di kampung mungkin tarawih di musola, yang imamnya anak kecil. Baik. Kecil dalam artian pengertian belum akil balik. Memang utaranya syaratnya itu seorang imam itu harus akil balik di samping fasohatul kalam tentang bacaan Al-Qur'annya. Kalau ada seorang makmum merasa bacaan imamnya kok gak tepat, maka dia boleh tanazul.
Artinya dia bisa niat tidak berjamaah dengan yang bersangkutan. Karena apa? Dia ragu-ragu. Waduh, sing imam ndelendeng ini atano ya. Maka boleh dia untuk niat tidak berjamaah dengan yang bersangkutan, artinya sholat. Meskipun nanti gerakannya sama dengan gerakan imam, tapi dia niatnya sudah tidak berjamaah lagi. Khawatir kalau dia nanti sholatnya menyendiri atau nyalip atau ngareni, nanti fitnah. Iku ya apa sih jadi jamaah kok ngareni, kok ndisiki. Makanya gerakannya baik mengikuti gerakan imam sampai salam meskipun hatinya niat mufarokoh, niat berpisah dengan jamaah. Karena apa? Dianggap bacaan imamnya kurang fasih, baik tentang tajwidnya maupun makhorijul hurufnya. Sebab bagaimanapun juga kalau bacaan Al-Quran kita salah, khawatir akan merubah makna. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, ya. Mestinya dibacanya itu harokatnya fathah, tapi kasroh. Itu nanti bahaya. Itu nanti bahaya tentang pengertiannya. Dan terkadang tarawih juga cepat sekali, nggak tumanina gitu, langsung Allahu Akbar, cepat sekali. Itu saya nggak komentar tentang tarawih ngebut ya, saya nggak komentar. Mereka sudah lebih tahu lah. Salah satu rukunnya sholat harus tumanina, harus tumanina. Tumanina itu anteng. Itu minimal sama dengan bacaan kalimat tasbih 3 kali. Jadi diamnya perpindahan rukun satu dengan yang lainnya minimal ada tumaninahnya. Minimal sama dengan bacaan tasbih 3 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah 3 kali. Berarti kan butuh berapa detik begitu ya. Kalau ya saya nggak bicara itu ya. Baik, ya artinya juga tadi bisa berpisah tadi ya, misal tidak dia bisa mufarokoh. Tapi hitungannya sudah sholat sendiri begitu ya? Iya, nanti nilainya di hadapan Allah bukan lagi berjamaah, niatnya adalah sendiri karena dia sudah mufarokoh atau niat i'tizal ya, berpisah dengan berjamaah itu. Baik ya, kita akan lanjutkan kembali ya, bahasan kita yang luar biasa sekali ya pemirsa, jangan kemana-mana, untuk itu tetap bersama kami dalam Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya dalam Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Masih bersama saya Putri Humaira dan juga Kiai Haji Suudi Sulaiman. Dan di segmen ini kami juga mengingatkan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan masih bisa bergabung di segmen ini di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216 sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Nah ini ya, di segmen ini selain ada penanya dari interaktif, tapi juga ada dari video ini ya. Baik, kita mungkin saksikan bersama, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Mari Allah Muhajir dari Jamaah Majelis Taklim Mangga Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Pertanyaan saya, bagaimana upaya atau usaha kami untuk tetap tergolong yang dirindukan penghuni surga terkait dengan amalan-amalan apa, doa-doa atau zikir-zikir apa secara istiqomah yang harus saya lakukan sampai akhir hayat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya pertanyaannya dari Ibu Maria Ulfa Muhajir dari Sidoarjo. Monggo penjelasannya. Bunda Maria Ulfa Muhajir di Pondok Chandra Sidoarjo. Kalau sejak awal jenengan mengikuti tausiah saya, insya Allah itu sudah termasuk jawaban daripada pertanyaan jenengan. Ikhtiar kita supaya termasuk orang yang diridhoi surga Allah, pertama adalah talil Quran, istiqomah baca Al-Quran. Yang nomor 2, hafidhil lisan, menjaga lisan. Nomor 3, mut'imil ji'an, punya bentuk kepedulian sosial. Dan yang nomor 4 adalah tentang wasso'imina fisar Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu secara umum adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah. Terserah kita lewat jalur mana. Syukur lewat semuanya. Dan saya ingatkan, semua kalau kita lalai itu merupakan bentuk bumerang, ancaman bagi kita. Satu, tentang orang yang tidak bisa menjaga lisan. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Karena apa?
Begitu ucapan sudah keluar dari mulut kita, itu ibarat anak panah yang lepas dari busur kita. Untuk ngejar sulit. Syukur kalau yang kita omongkan itu baik. Kalau yang kita omongkan tidak baik, cara minta ampunnya harus mendatangi satu persatu untuk dimohonkan ampunnya di hadapan. Ini yang syoro ini. Ya. Makanya Bunda, jadi satu di antara ikhtiar kita, upaya kita agar supaya termasuk orang yang diridhoi oleh surga Allah. Pertama, istiqomah baca Al-Quran. Meskipun surat-surat pendek karena kapasitas kemampuannya ke sana. Syukur diniati untuk lebih jauh lagi. Makanya dalam Islam tidak ada alasan tua, nggak ada belajar, tidak ada. Jadi waktu untuk belajar itu sampai kita masuk liang lah, termasuk tentang baca Al-Quran. Dan alangkah indahnya kalau anak-anak kita, putra-putri kita, cucu kita bisa syukur sampai hafal. Nanti akan menyerahkan mahkota dari cahaya di surga kepada orang tuanya, akan dihadiahkan waktu di surga. Itu anak yang hafal Quran bisa menghadiahkan mahkota. Begitu Bun. Jadi 4 ikhtiar kita, usaha kita supaya termasuk orang yang diridhoi oleh surga Allah. Terima kasih Ibu Maria Ulfa Muhajir. Ya, tadi juga mungkin ada yang ditambahkan ini ya, mengenai istiqomah sampai akhir hayat. Apakah ada tips-tips dari Yai Suudi ini supaya kita tetap bertahan, tidak oleng ke kanan ke kiri begitu Yai? Pertama, memaksakan diri dulu. Baik. Kalau kita nggak dipaksakan, tidak akan pernah istiqomah. Pertama paksakan, memang nggak enak. Paksakan, nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, baru menjadi kebutuhan. Kalau kita hari itu tidak baca Al-Quran, ada sesuatu yang kurang. Aduh, boyo kok gak enak itu. Karena itu salah satu ikhtiar kita supaya istiqomah itu pertama lewat dipaksakan diri kita. Oleh siapa? Oleh kita. Kalau sudah menjadi paksa ini menjadi kebiasaan. Kalau sudah bisa biasa menjadi kebutuhan. Kalau sudah enggak, butuh. Aduh, gak enak sudah. Sebab apa? Menjadi kebiasaan. Ada sesuatu yang gak enak dalam hidup. Karena apa? Sudah dia melupakan untuk komunikasi dengan Allah. Sebab orang baca Al-Quran itu hakikatnya orang sedang dialog, ngomong, conversation, muhadasah sama Allah. Ya. Baik, ya tadi mungkin di segmen sebelumnya sempat tertunda ini ya pertanyaan saya mengenai lebih utama mana ketika kita membaca Al-Quran. Kan sekarang sudah era teknologi ya, sudah ada Al-Quran digital di handphone kita. Bagaimana ini ya baiknya kita dengan mushaf? Selama kita dalam keadaan normal, sebaiknya kita baca Al-Quran langsung dengan mushaf. Yang digital yang tersimpan dalam HP kita itu dalam keadaan emergency. Mungkin satu, tatkala kita di kendaraan umum misalnya, di pesawat, di kereta, nggak mungkin kan kita bawa mushaf dari rumah. Sementara kita banyak zikir, sementara satu sih kita punya kewajiban baca Al-Quran, maka di situ digital sangat dibutuhkan. Tatkala kita mendatangi acara di keluarga, apakah tahlilan, apakah khatimul Quran, lalu tentang Al-Quran ternyata mushaf yang ada itu nggak cukup. Tatkala itu semaan, maka kita nyemaknya lewat Al-Quran digital. Dalam kondisi tertentu, itu memang digital sangat dibutuhkan. Kalau dalam keadaan normal, sebaiknya baca Al-Quran langsung pada mushafnya. Masya Allah, akan lebih utama begitu Yai melalui mushaf langsung. Baik Yai, ini ada visual pertanyaan lagi dari video yang dikirimkan oleh pemirsa. Baik, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Milah Kamelia, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, sekaligus pembina pada Majelis Taklim Qonita Perumahan Pondok Indah Tugorono Kabupaten Jombang. Sesuai dengan tema Assalam sore ini, yaitu orang-orang yang dirindukan surganya Allah, maka saya mewakili ibu-ibu yang ada di Jombang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Kiai. Pertanyaan saya adalah bagaimana upaya kita selaku seorang ibu atau seorang wanita agar bisa mencapai derajat sebagai orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Tentu ini tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Karena itu Pak Kiai, mohon penjelasan lebih lanjut bagaimana trik agar kita bisa mencapai derajat sebagai salah satu orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Milah Kamiliah dari Jombang. Membayai jawabannya. Bunda Milah Kamiliah di Jombang. Salah satu usaha panjenengan untuk memandu ibu-ibu dalam masjid taklim
apalagi dalamnya ada Al-Quran, itu salah satu ikhtiar jenengan untuk mengantarkan diri kita maupun ibu yang kita ajak untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga Allah. Karena apa? Ada kemauan untuk belajar dan mengajak orang belajar baca Al-Quran. Itu salah satu termasuk kategori orang yang dirindukan surga Allah. Jenengan termasuk ahlullah, jenengan termasuk keluarga Allah, termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua itu. Makanya guru ngaji di kampung-kampung yang napaknya sepele, itu dahsyat itu. Karena apa? Salah satu dia termasuk orang yang dirindukan surga Allah. Karena apa? Punya kepedulian, membimbing, mengajak, mengajar kepada anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran supaya bisa. Wah, ini dahsyat sekali. Bunda Mila Kamilia, mohon maaf Bun, namanya bagus. Jadi salah satu di antaranya ikhtiar jenengan mengajak ibu-ibu di Masjid Taklim untuk baca Al-Quran itu salah satu di antaranya. Di samping ada hadis Nabi. Di dalam surga itu terdapat 8 pintu surga. Ya, ada namanya Babur Royan, khusus untuk orang yang ahli puasa di bulan orang ahli puasa, spesifiknya puasa Ramadan. Ada Babu Duha, pintu Duha, ada 8. Nabi dawuh, kalau ada seorang solihat, sholatnya pas, gak tahu bolong, yo poso, yo zakat, yo haji waktu dia mampu, taat pada suaminya, silakan masuk surga lewat pintu manapun. Masya Allah. Bukan 1, bukan 2, 8 pintu kon milih. Bingung deh. Rumusnya 1, solihat. Jadi Bun, banyak ikhtiar dia, kiat-kiat kita supaya dirindukan surga Allah. Yang pertama adalah talil Quran. Yang nomor 2, hafidhil lisan. Ini yang sulit. Biasanya menjaga ibu-ibu lesan ini yang sulit. Tapi biasanya ibu-ibu. Iya, jadi ngomong itu kaitannya enak manis. Ngomong enak, membicarakan kebaikan orang. Melese, tapi terus. Nah, ini nanti yang bahaya itu, yang gawat. Baik, ya kita tahan dulu ini ya. Mohon maaf, sepertinya ada penelpon juga ini yang bergabung. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Dengan Bapak siapa, dari mana? Ahmad Syaifuddin di Dusun Jati Kampir, Kecamatan Bagar, Kabupaten Nganjuk. Masya Allah. Baik Pak Ahmad Syaifuddin dari Nganjuk. Monggo pertanyaannya bersama dengan pertanyaannya begini. Menonton film 720 jam boleh nggak dari awal Ramadan sampai Idul Fitri? Yang kedua, mohon maaf Bapak, bisa diulang pertanyaannya yang pertama? Bolehkah menonton film Ambiyanto selama 720 jam dari awal Ramadan sampai Idul Fitri? Oh baik, ya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menonton film begitu nggih? Film apa? Dari awal Ramadan sampai Idul Fitri. Bapak Syaifuddin dari Nganjuk. Syaifuddin itu pedangnya agama. Masya Allah. Gak main-main ini. Pak Syaifuddin, tayangan apapun yang bisa mengantarkan iman kita bataba tebal, mendorong iman kita lebih banyak melakukan amal soleh, sah-sah saja. Sah-sah saja. Awal Ramadan sampai Idul Fitri, selama tayangan itu mengedukasi kita, bahkan mengajak kita untuk beramal soleh, mengantarkan iman kita tambah mantap berkualitas di hadapan Allah, sah-sah saja. Cuman kalau film-film yang sifatnya laghun itu yang sia-sia, sebaiknya dihindari. Nah ini biasanya kecintaan ibu-ibu nonton sinetron begitu. Ya, sampai baper, sampai rebutan remote control, bahkan masaknya gosong gara-gara kecanduan pada film tertentu. Saya nggak nyebut ya. Semoga bukan pemirsa, salam. Kita nggak usah nyebut. Begini Pak Syaifuddin, selama tayangan tontonan TV itu positif, baik dari sosial kemasyarakatan maupun apalagi terhadap agama, sah-sah saja. Tontonan itu mengajak kita, iman kita tambah mantap di hadapan Allah. Di samping meskipun tayangan itu positif mengantarkan iman kita dapat berkualitas, yang penting tidak meninggalkan kewajiban. Wahai sholat ya sholat, nonton toh ya tidak bisa. Wahai sholat, pekerjaan yang harus dikerjakan ya dikerjakan. Kan mesti jemu toh, lihat toh, pegel toh. Jadi Pak Syaifuddin,
tontonan apapun yang mengantarkan kepada keimanan kita bertambah kepada Allah, kualitas ibadah kita bertambah kepada Allah, sah-sah saja. Tapi yang penting tidak meninggalkan dan tidak melupakan kewajiban kita kepada semestinya harus kita kerjakan, karena itu kewajiban. Apakah kepada Allah maupun kepada sama manusia. Tidak apa-apa Pak Saifuddin, bagus saja. Bagus saja, apalagi pandemi kali ini ya biasanya orang sudah bosen saja di rumah sampai bingung ngapain. Baik ya, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita, tema kita yang luar biasa yaitu tentang orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti di segmen selanjutnya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif di nomor 031 566 567 8216. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Assalam Ayo Sinau Agama Islam, masih membahas mengenai orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di segmen ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, monggo di nomor 031 5678 216. Sekali lagi di nomor 031 5678 216 sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Baik Yai, di segmen ini ada pertanyaan kembali ini ya melalui visual tentunya dari pemirsa yang sudah dikirim pada tim kita, monggo silahkan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari Tumpang, Malang. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, baik itu pencuri, rampok dan lain-lain? Jika bertobat, apa masih bisa masuk surga? Dan apa saja yang dilakukan supaya dosa-dosa diampuni sama Allah? Demikian pertanyaan dari saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Ivan Malang ini ya. Kesempatan bertaubat bagaimana? Mas Ivan di Malang. Pertanyaannya bagus sekali. Baik. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, bahkan sampai memenuhi antara jagat timur dan jagat barat, kalau dia mau tobat itu artinya kembali kepada Allah. Dengan tulus dan tidak ada niat untuk kembali melakukan tanda kutip yang dari Allah, akan diampuni oleh Allah. Nggak usah khawatir. Kalau ada seorang melakukan dosa besar, sudahlah. Pokoknya dunia ini penuh dengan dosanya dia. Selama dia mau kembali kepada Allah. Tobat itu artinya kembali. Taibun aidun, kembali kepada Allah. Dan sungguh-sungguh, plus tidak mengulang. Hidupnya diisi dengan sesuatu yang dianjurkan Allah, akan diampuni oleh Allah. Makanya Nabi pernah dawuh, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh. Masya Allah, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Apa ada yang mau? Ada. Nabi mengajak kita ke barat, datang ke timur. Nabi mengajak kita ke selatan, datang ke utara. Itu namanya tidak mau. Nah Mas Ivan, kalau ada orang melakukan dosa, apakah merampok, mencuri, bagaimana cara tobatnya? Pertama dia kembali kepada Allah, tobat, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulang kembali. Sewaktu-waktu dia kok punya harta benda dari hasil kerjanya, maka kembalikan. Caranya bagaimana? Saya khawatir dilaporkan polisi. Sudah masukkan masjid. Ya Allah, ini saya niati sedekahnya orang yang dulu saya rampok. Ini harta orang yang pernah saya curi ya Allah. Saya takut kalau saya serahkan pada bersangkutan, saya nanti tangkap polisi karena dilaporkan. Makanya ini saya serahkan, saya titipkan padamu ya Allah. Bisa. Jadi Mas Ivan banyak cara menuju kembali Allah. Selama kita tobat betul dan tidak mengulang apa yang kita lakukan dan itu dilarang oleh Allah, jaminannya akan diampuni Allah. Kenapa Allah? Allah bukan hanya Ghafar, tapi Ghafur, banyak ampunannya. Terus mengampuni, Ghafurur Rahim. Bukannya Ghafar, bukannya Ghafir, bukan Ghafar, tapi Ghafur. Terus mengampuni selama hambanya masih mau kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah yugharghir, ruhnya sudah ditenggorokan, aku tobat ya Allah, gak salam, gak bisa. Itu kan sama dengan Fir'aun. Waktu tenggelam di Laut Merah, dicabut nyawanya, percuma. Karena dia dalam keadaan yugharghir. Itu sudah tidak ada jaminan, sudah tertutup pintu tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Ivan, banyak cara untuk tobat kepada Allah.
Kita menyesal apa yang kita lakukan, berjanji tidak mengulangi, kembali kepada Allah secara konsekuen, mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Di samping tetap mohon ampun, jangan hari itu juga terus. Jangan sampai tomat. Setiap ya. habis sholat jangan sampai tomat. Habis tobat kumat lagi jangan itu ya. Alhamdulillah, ya semoga jawaban dari Yai ini bisa membantu dan juga melegakan dari jawaban dari Mas Ivan dari Malang. Baik, ada penelpon dari rumah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat sore. Sudah bergabung bersama kami dari Pak Kartip Prian. Iya, Bapak silakan pertanyaannya bersama Yai Suudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, ya, Pak. saya bertanya begini ya, Mbak. Tadi kan yang dirindukan masuk surga itu kan pertama kan membaca Al-Quran. Ya? Iya. Iya, baik. Silakan. Terus di dalam surat Al-Quran firman Allah mengatakan lata korik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran menjadikan kurang cepat. Nah, ini Al-Quran yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatib ini dari Krian, monggo. Baik, Pak Tatib dari Krian. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat yang bersangkutan. Maknanya Karena apa? Satu sisi mungkin bacaannya, satu sisi dia tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknatinya. Satu sisi memang tatkala belajar Al-Quran tidak lewat guru. Gurunya lewat YouTube. Tidak akan pernah tepat itu. Tentang bagaimana juga YouTube tentang makharijul huruf nggak bisa. Shin, Shod, Ain, Ghin, huruf halqi itu kan nanti tidak semua orang. Kalau lewat YouTube kurang bisa. Yang nomor dua yang lebih bahaya itu karena meskipun dia baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Yang dibilang mengamalkan ini bagaimana ya? Artinya kalau itu perintah ya dikerjakan. Kalau itu larangan ya ditinggalkan. Itu salah satu di antara mengamalkan Al-Quran. Atau bacaan salah, diingatkan nggak gelem. Ngeyel, itu juga nanti dia mengkutuk. Biasanya kan ada waktu darus Ramadan. Diingatkan nggak gelem, nyeludur. Kadang diingatkan ngamuk. Wah, itu sing bahaya. Tergesa-gesa mau pengen segera hatam begitu ya. Pokoknya jangan tergesa-gesahnya. Justru kalau kita baca sesuai dengan aturan tajwidnya, makharijul hurufnya, itu nanti Al-Qur'annya sendiri memohonkan ampun kepada Allah. Tapi kalau bacaan kita diawur saja, justru Al-Quran akan melaknat kita, akan mengkutuk kita. Jadi begitu, Pak siapa tadi? Pak Tartib dari Pak Tartib dari Krian, itu begitu maksudnya. Bagus pertanyaannya. Baik, luar biasa. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tartib ya. Baik, ada penelpon lagi, kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Iya. Ini dengan Bu Siti di Nganjuk. Baik, Ibu Siti di Nganjuk, silakan pertanyaannya. Ini gini ya, anak saya kan kelas 1 SMP pengen menghafal Al-Quran. Terus saya dukung, tapi setelah lulus SMP, sekarang kan dia sudah di pesantren selama hampir 3 tahun. Baik. Dia itu sekarang sudah baru dapat 4 juz hafalannya. Sedangkan temannya yang dari Jember itu 4 tahun sudah hafal 25 juz. Baik. Terus yang saya tanyakan, apakah karena anak saya ini kurang sungguh-sungguh atau gimana? Soalnya setiap pulang saya tanya, sudah dapat berapa juz? Terus ianya bilang, apa kamu nggak malu? Sudah hampir 3 tahun kok baru dapat 4 juz. Itu apa saya perlu memberi dukungan secara terus-menerus? Atau gimana? Soalnya kan waktu baru 2 tahun dulu itu saya tanya, apa kamu nggak kerasan? Kalau nggak kerasan pindah yang bisa yang lebih maksudnya yang lebih ketat gitu. Soalnya kan selain dia kayaknya belum ada progres begitu ya, dia juga ngaji kitab kuning gitu loh. Baik. Ya udah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Siti dari Nganjuk. Bu Siti di Nganjuk.
Kalau ada anak sudah punya niat untuk menghafal Al-Quran, jangan harus bersyukur kepada Allah. Langkahnya, kasih motivasi sebaik-baiknya. Di samping kita jadikan guru yang memang hafal Al-Quran, kita masukkan sarana dan prasarana seperti di pesantren. Kalau sampai temannya 4 tahun sudah ada yang khatam, bahkan ada, mohon maaf, ada yang 6 bulan selesai. Masya Allah. Itu salah satu di antaranya perlu motivasi dari ibu. Caranya, ya pokoknya jangan disalahkan. Kau nggak tepat, kau cuma petang tahun, kau durung apa jangan. Jadi kayak membanding-bandingkan. Ya jangan membandingkan. Kasih motivasi. Mas, kalau sampean sudah khatam bulan ini sudah sampai 6 juz, tak kasih hadiah. Itu salah satu tip itu. Makanya tatkala kita ada acara ujiannya bacaan Al-Quran apakah tilawati qiraati, itu kan ustaznya, ayo coba ini. Bacaan mat itu ada berapa? Benar, kasih hadiah 50.000. Ada rewardnya begitu. Iya, betul. Kenapa? Memberikan motivasi pada yang lainnya. Sama Bun, Bu Siti, kalau anak Anda sudah ada niatan menghafalkan Quran, jenengan wajib syukur kepada Allah. Tergantung bagaimana kita memotivasinya. Bapak sama Ibu Siti harus sama-sama kerjasama memberikan motivasi dan dorongan dan dukungan sekaligus dukungan kepada anaknya yang punya niatan menghafal Al-Quran. Caranya kasih motivasi. Mas sudah sampai berapa? Wah, alhamdulillah Mas. Kalau sampai nanti 2 bulan lagi jenengan sampai 6 juz, tak kasih hadiah. Nanti kalau sudah khatam 30 juz, tak ajak umroh. Dahsyat itu. Ya, tapi ini apa perlu tadi sempat disinggung, apa perlu sampai pindah pondok atau pindah sekolah? Bisa jadi kalau memang dia tidak kerasan. Atau banyak teman yang bully, carikan pesantren yang membuat dia nyaman. Sebab situasi nyaman itu bisa mengantarkan dia cepat pada hafalannya. Kalau tidak mungkin. Memang suasana juga berpengaruh. Kalau ditanya aja Bun, kerasan enggak? Caranya tidak begitu. Tanya kepada sekamarnya, tanya pada yang lainnya. Kita monitornya tidak langsung pada anaknya, pada temannya atau pada teman waktu sekolah. Terserah, bisa kita cari kok. Baik, semoga itu bisa menjawab juga ya dari keresahannya Ibu Siti. Baik ya, kita sudah penghujung acara. Monggo ya bisa disimpulkan mengenai tema kita kali ini, orang-orang yang dirindukan surga Allah. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada. Kalau kita ingin termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah, 1, istiqomahlah baca Al-Quran. Caranya paksakan diri, kalau kita belum istiqomah, paksakan baca Al-Quran. Nomor 2, kita jaga lisan kita. Nomor 3, yuk bareng-bareng kita punya kepedulian kepada lingkungan dan orang yang kurang beruntung di bidang finansial. Dan jangan lupa, berpuasalah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebab 1 di antara 4 orang itu adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang yang dirindukan oleh surga Allah. Amin. Monggo ya ditutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina. Ij'alna wa iyyahum min ahli sholatil jamaah wa ahlil Qur'an wa li qiyamil laili wa ahli sholatit tahajjudi wa li birril walidain wa li ilmi wa li khairi wa li jannati bihaqqi rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, terima kasih Yai Sudi Sulaiman sudah bergabung bersama kami dalam Assalam. Dan pemirsa, demikian Assalam Ayo Sinau Agama Islam kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kiai bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Putri Humaira mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga.